Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Farul Razi dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sidang PPKI ketiga. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang ketiga. Pada sidang yang ketiga ini, PPKI memiliki agenda utama yaitu membicarakan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Sidang PPKI ini ditujukan untuk melengkapi kelengkapan negara yang sudah dibahas pada sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan sidang PPKI 2 tanggal 19 Agustus 1945. Pembentukan Komite Nasional. Komite Nasional Indonesia sempat dibahas dalam sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan pada sidang PPKI ketiga yang mana dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Pada tanggal 29 Agustus 1945, 137 orang anggota KNIP secara resmi dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari berbagai daerah serta anggota PPKI sebagai intinya. KNIP adalah badan yang membantu penyelenggaraan pemerintahan atau tugas-tugas presiden. Jumlah KNIP secara keseluruhan adalah 150 orang. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Pelantikan anggota KNIP dilaksanakan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945. Lembaga itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Sutarjo sebagai Wakil Ketua pertama, Latu Harhari sebagai Wakil Ketua kedua, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua ketiga. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP melalui maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, meliputi hal-hal berikut. 1. KNIP sebelum DPR atau MPR terbentuk diserai kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis besar haluan negara. 2. Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kabupaten disebut Komite Nasional Indonesia. KNID adalah Komite Nasional Indonesia Daerah. Tugas KNID adalah untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati. Pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI diketuai oleh Ir Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai Indonesia dengan tujuan yang seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKI, yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan PNI sebagai partai tunggal ini merupakan upaya agar tidak ada pergejolakan persaingan antar partai. Namun dalam perkembangannya muncul maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan penundaan segala kegiatan yang dilakukan PNI yang akhirnya dilimpahkan kepada KNIP. Adanya partai tunggal ini ditentang oleh berbagai pihak dikarenakan bertentangan dengan nilai demokratis. Sejak saat itu, gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan.
Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik. Para pemimpin pada waktu itu memilih untuk lebih menempuh cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengumumkan dibentuknya BKR. Presiden berpidato dengan mengajak para sukarelawan pemuda bekas peta, Heiho, dan Kaikun untuk berkumpul pada tanggal 24 Agustus 1945 di daerahnya masing-masing. Badan Keamanan Rakyat atau bisa disingkat BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air atau PETA, KNIL, dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Mufroni Mukmin. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan, nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.